Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah kuliah subuh Masjid Muhajirin yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan atas kita rahmat, keridhaan dan keberkahan hidup kita serta keselamatan atas kita dalam menjalani kehidupan di dunia hingga akhirat. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita wujudkan dengan ketundukan, kepatuhan, dan mewujudkan juga dengan manifestasi atas syukur itu dengan melaksanakan segala yang diperintahkan. Semoga sebagaimana yang kita laksanakan di awal hari ini dengan melaksanakan perintahnya sholat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa dan mengantarkan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam tercurah untuk Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah selalu kita manifestasikan kecintaannya dengan menghidupkan sunnah yang telah dicontohkan oleh beliau. Karena dengan menghidupkan sunnahnya, maka itulah wujud dari kecintaan yang sesungguhnya. Dan kepada mereka yang mewujudkan kecintaan yang sesungguhnya kepada beliau, maka terjamin atasnya kelak bersama di dalam surga. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah benar mencintai aku. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, maka kelak atasnya akan bersama denganku di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan memperoleh syafaat daripadanya. Selamat dunia, selamat akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridha Allahi bi sakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillahi, wakalahullahu ilan nas." Yang mananya barang siapa yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di saat manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia,
namun Allah murka kepadanya, maka Allah akan membiarkan ia bergantung pada manusia. Hadis ini menjadi pengantar sebagaimana tema yang kita sama telah ketahui, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya bertepatan kita berada di bulan Sya'ban, maka upaya-upaya apa yang kiranya bisa kita raih dalam menggapai ridho Allah itu melalui event Sya'ban ini. Pada prinsipnya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada manusia sebagai hambanya secara umum, secara keseluruhan, bahwasanya kita dikatakan manusia yang dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dengan penuh kesabaran. Ini adalah syarat agar terhindar daripada kerugian yang dinyatakan oleh Allah di setiap kesempatan. Artinya dalam keadaan apapun, di waktu kapanpun, manusia sungguh berada di dalam kerugian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keimanan. Dan alhamdulillah kita bisa mempertahankan atas izin Allah, atas iradah Allah, keimanan yang ada, yang merupakan anugerah besar atas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidaklah cukup ketika manusia telah dianugerahkan atasnya keimanan, kemudian tidaklah cukup kepada mereka yang barangkali telah berupaya untuk mempertahankan keimanan itu dan mewujudkan dengan amal soleh semata, tetapi juga harus dibarengi dengan saling memperhatikan dan peduli kepada sesama. Karena kehidupan yang kita lalui tidaklah berdiri di atas bumi dalam seorang diri, melainkan kita terlahir dalam kondisi hidup sebagai manusia sosial yang bermasyarakat, sehingga kesalehan individual tidak menjadi keutamaan, melainkan kecuali mereka membangun kesolehan sosial. Maka kesolehan sosial yang sederhananya dalam konteks ayat tersebut hendaknya saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur, saling menyampaikan kebenaran-kebenaran, dan untuk saling menyampaikan juga tentang kesabaran itu. Saudara kaum muslimin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari setiap waktu-waktu tersebut tidak ada yang kita lewati kecuali amanah yang harus kita jalankan agar terhindar diri kita dari kerugian. Maha besar Allah, maha suci Allah memberikan fasilitas-fasilitas, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk kita menggapai keuntungan-keuntungan, untuk kita meraih kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan. Baik itu event dari waktu yang telah Allah tetapkan di setiap harinya, di setiap pekannya, di setiap bulannya, bahkan di setiap tahun tertentu dalam putaran kehidupan yang dijalani oleh manusia. Banyak kesempatan waktu yang karenanya kemudian Allah berikan atas manusia kebaikan. Alhamdulillah kita berada di waktu subuh, di mana waktu subuh menjadi waktu awal dari kehidupan kita. Dan bagi mereka yang kemudian mendirikan sholat fajar terkait dengan awal kehidupan,
maka Allah akan memberikan kepada mereka kekayaan, kepada mereka kebaikan seakan-akan ia, bukan seakan-akan, karena apa dikatakan seakan-akan? Karena memang tidak nampak, tidak kasat mata. Semua yang ada di langit dan di bumi dan seisinya diserahkan, diberikan kepada mereka yang mendirikan sholat di awal kehidupan harinya dengan sholat fajar. Ini adalah sebuah keutamaan. Kemudian lagi kita berada di masjid, di antara azan dan iqamah. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka yang bermohon kepada Allah, yang meminta kepada Allah dengan doa-doa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Di setiap sholat yang kita laksanakan secara khusus, dalam sholat itu ada sujudnya. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana harapan-harapan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan waktu tersebut, dalam waktu tersebut, dalam kondisi sujud itu, akan mengabulkan juga doa-doa hambanya. Bahkan ada doa yang secara khusus 17 kali kita meminta kepada Allah, dan Allah Maha tahu akan kebutuhan kita. Tidak lepas kebutuhan kita dari 8 perkara saja. Allah pun tahu akan kebutuhan itu, dan diajarkan kepada kita untuk meminta. Di antara 2 sujud kita meminta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta kepada Allah ampunan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita, yang disengaja atau tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil. Kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan kasih dan sayang. Tidak sedikit banyak orang yang hartanya berlimpah, jabatannya mungkin saja tinggi di antara manusia, ilmunya mungkin saja juga banyak atau tinggi, akan tetapi tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala atas semuanya itu, maka percuma adanya. Kita minta kepada Allah untuk diberikan kasih dan sayang atas segala apa yang kita miliki dan kita rasakan. Kita juga banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ada pada wajah kita itu bukan karena memang keutamaan yang kita miliki, bukan karena keistimewaan yang ada pada diri kita, melainkan karena aib yang Allah tutupi atas kita. Dan kita minta kepada Allah agar ditutup aib-aib kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki di antara manusia dengan rasa tenang, dengan rasa senang. Kalau aib-aib kita dibongkar, dibuka, nggak bisalah kita berjalan di antara manusia dengan rasa senang atau tenang tadi. Wajburni. Kita minta kepada Allah karunia rizki yang dalam bentuknya secara umum apapun silahkan difikirkan. Apakah itu bentuknya harta, apakah itu bentuknya kesehatan dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah warzuqni. Kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah, agar diberikan bimbingan, agar diberikan petunjuk jalan kehidupan, agar tidak tersesat perjalanan hidup kita. Wahdini. Kita minta kepada Allah juga agar diberikan kesehatan lahir dan batin kita, yang itu merupakan modal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu wajib maupun sunnah. Wa'afini. Dan minta kepada Allah juga akan segala kesalahan-kesalahan kita agar dihapuskan, agar ditutupi. Wa'fu anni. Allah tahu akan kebutuhan kita itu. Dan kita setiap harinya insya Allah 17 kali sekurang-kurangnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semuanya itu. Karena kita merasa penuh dengan kebodohan, penuh dengan kelemahan dan sebagainya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu tertentu yang istimewa
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu-waktu tersebut ada yang diistimewakan, ada yang dimuliakan, ada yang disucikan. Yang semua waktu-waktu berjalan itu menghendaki atas kita sebagai hambanya agar tidak sedikit pun manusia hamba Allah mengalami kerugian. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab yang sudah kita lewat adalah bagian dari waktu yang secara khusus Allah muliakan sebagai Syahrul Haram At-Taubah 36. Ramadan sebagai bulan yang diistimewakan, yang tidak ada sesuatu yang ada di bulan-bulan lain kecuali hanya ada di bulan Ramadan. Di antaranya Lailatul Qadar. Nah, ini adalah keutamaan-keutamaan. Banyak manusia yang berusaha untuk mencapai itu. Insya Allah termasuk halnya kita. Tapi kemudian bagaimana atau upaya apa yang harus kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di event-event tersebut. Abu Bakar Al-Waraqi Al-Balqi, beliau menuturkan dan memberikan peristilahan tertentu. Rajab Syahruz Zar'i, Sya'ban Syahruz Saqi, Ramadan Syahrul Hasadi. Rajab digambarkan atau diistilahkan oleh beliau adalah bulannya menanam. Yang tentu saja dimaksud menanam di sini adalah dengan benih-benih kebaikan, kemuliaan, ibadah yang dituntun tentunya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban adalah bulannya merawat tanaman, menyiram di antaranya, menghilangkan, memperhatikan daripada hama-hama yang bakal merusak di antaranya. Itu bulan Sya'ban. Agar masuk di bulan Ramadan, maka kemudian kita bisa memetik hasil atau panen dari apa yang sudah kita rawat dan kita tanam. Sesuatu yang dirawat agar mendapatkan hasil panen yang baik, tentu bibitnya kita perhatikan, bibitnya bibit unggul. Apa bibit unggul dalam amaliyah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali kelak akan dihisab adalah tentang salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau itu salat yang dikerjakan oleh hambanya baik, benar, cakep, bagus, sempurna, insya Allah amalan yang lainnya akan juga baik, bagus, cakep, sempurna. Puasa yang dikerjakannya karena dasarnya sudah ada, karena bibitnya sudah cakep, maka puasanya pun akan menghasilkan puasa yang sempurna. Sedekahnya juga demikian. Qiyamul lailnya apalagi berhubungan dengan itu, semua amalan-amalannya akan sempurna. Tapi sebaliknya, ketika tidaklah sholatnya itu sempurna atau bibit daripadanya itu kurang baik, maka hasilnya pun tidaklah baik. Apa dasar kebaikannya? Kalau kita lihat di antaranya adalah surah Thaha ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Maka satu daripada tujuan sholat adalah agar manusia selalu dirinya ingat akan Allah.
Maka kemudian Al-Ankabut ayat 45 juga kita bisa lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Baca olehmu dari apa wahyu yang telah diturunkan kepadamu, Alkitab, Al-Qur'an maksudnya. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan mengingat Allah, wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah. Versinya kemudian dipahami di dalam salat dan mengingat Allah dengan cara salat dan mengingat Allah dalam berbagai keadaan disebut salat. Ini maknanya sangat luas. Mengingat Allah di dalam sholat, maka tidak ada apapun yang kita ingat kecuali tujuan fokus adalah untuk Allah, mencari ridhonya Allah, dan menjadikan sholat, menjadikan zikir sebagai sholat. Maka di setiap kesempatan apapun ketika kita mengingat akan Allah, maka hakikatnya manusia itu dalam keadaan sholat. Ini Bapak sekarang ini sedang merenungi, mengingat akan kebesaran Allah, walaupun secara lahiriahnya tidak sebagaimana sholat yang kita kerjakan, tetapi ini hakikatnya adalah sedang sholat. Yang kalau dasarnya adalah mengingat Allah, maka sholat seperti itulah yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, orang sholat secara lahiriah yang kita kerjakan, aktivitas badaniyahnya, ya tidak mungkin dia berkata bohong dengan temannya, batal. Dia tidak mungkin bercanda, bergerak kecuali gerakan yang telah tertuntun. Karena bercanda atau bergerak dengan gerakan tertentu di luar kaifiat sholat, batal. Apalagi dia mungkin mengambil barang orang lain, itu tidak mungkin terjadi. Terhindar dari perbuatan keji dan munkar dalam konteks sholat badaniyah itu. Tapi yang terjadi apa? Kita perhatikan orang banyak di masjid manapun insya Allah ada jamaahnya mengerjakan sholat, tapi kemunkaran, perbuatan keji tetap aja merajalela di mana-mana. Kenapa? Karena belum mengingat Allah dasarnya. Nah, ini hal yang penting, sehingga sholat bisa mengantarkan diterimanya ibadah-ibadah kita. Terlebih, teristimewa ibadah kita di bulan Ramadan yang mungkin saja sudah akan dipersiapkan. Dan bahkan kita punya evaluasi terhadap Ramadan terdahulu, berbagai aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Dan ibadah-ibadah tersebut tadi, jika tidak benar akan sholatnya, maka rusaklah ibadah itu. Bagaimana tidak? Mereka sedekah di bulan Ramadan, gede-gedean, panggil wartawan, foto, cetrek-cetrek. Sedekah nggak ingat Allah, ingat popularitas. Buat konten. Sholat taraweh. Mungkin habis sholat maghrib di rumah, sajadah buru-buru dibawa ke masjid, ditaruh, ngetep dulu. Begitu ketahuan imamnya panjang, ini mah biasanya. Nggak jadi sholat. Ibadahnya bukan ingat Allah. Ingat nafsu. Banyak hal yang dikerjakan dalam ibadah-ibadah mereka tadi, karena tidak didasari akan mengingat Allah, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks ibadahnya, tapi mengharapkan kepada ridho manusia agar disenangi, dipuji, diapresiasi, bahkan diberikan kompensasi. Nggak ada nilai dari ibadah yang mereka kerjakan, apapun itu bentuk ibadahnya. Maka kembali lagi, bibit yang utama ditanam oleh mereka dalam hal ibadah adalah sholat. Sholat yang melahirkan diri untuk selalu sholat selamanya.
Ini kalau kita lihat misalnya An-Nisa 124, maka kata Allah itu, wa idza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan sholat, beres sholat, maka apa yang diperintahkan? Fazkurullah. Hendaklah kamu mengingat Allah. Bukan cuma sekedar zikir yang dimaksud selesai sholat seperti yang kita rutinitas lakukan, itu diantaranya. Tetapi mengingat Allah dalam berbagai keadaan, apakah berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya diperintahkan kepada kita dalam berbagai kondisi apapun yang kita lakukan, diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Itu yang kemudian menghasilkan efek tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, dua hal ini, yang pertama kaitan sholat, ini eventnya terjadi di bulan Ramadan, perintah tersebut yang kita tahu bersama dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan kita berharap mendapatkan hasil panen. Makna panen di sini adalah melaksanakan berbagai aktivitas ibadah sehingga ibadah kita itu diterima karena dasar sholat yang tadi telah kita luruskan, perbaiki, sempurnakan. Tapi di antara itu manusia hanya berpikir, menyebabkan ada kebanyakan di antara manusia lupa upaya merawat tanaman. Saya udah nanam ini, boleh beli bijinya dari di IPB itu ada mall khusus Bapak menjual bibit dan tanamannya di IPB Dermaga. Karena setiap waktu saya kalau ke rumah mertua pasti ngelewatin itu. Ini saya udah beli nih bibit paling unggul ini. Bakal cakep ntar hasilnya. Bakal bagus ntar buahnya. Ditanam kagak dirawatin. Lupa, hanya angan-angan ingin mendapatkan hasil, tetapi tidak diupayakan, tidak dilakukan usaha untuk merawat, menyiram, memperhatikan hal-hal yang mungkin akan merusak, diantaranya hama dan sebagainya dan sebagainya. Maka tidak akanlah bisa didapatkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Begitu pula halnya. Kemudian Usamah radhiyallahu an, hadis dari Nasa'i, dikatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada sebuah bulan dari bulan-bulan ini seperti puasamu di dalam bulan Sya'ban. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar rajab wa ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa ana fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Nabi katakan, itu adalah bulan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, adalah Rajab dan Ramadan. Di antara Rajab dan Ramadan, bulan di mana diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Rabb semesta alam. Dan aku suka jika amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah tuh di bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, yang banyak orang tadi berusaha dan banyak dengan ikhtiar mereka untuk melaksanakan yang sebaik-baiknya dari ibadah sholat itu, berharap nanti di bulan Ramadan semua aktivitas bisa kita laksanakan ibadah-ibadah tadi.
fokus hanya apa yang dilaksanakan atau yang banyak dilakukan di bulan Rajab, fokus dengan harapan-harapan di bulan Ramadan, dia lupa untuk merawat amal-amal ibadah mereka di bulan Sya'ban ini. Sementara amat banyak sekali keutamaan di bulan Sya'ban. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang istimewa terjadi di bulan Sya'ban. Apa saja? Allah Subhanahu wa taala secara khusus menurunkan wahyunya Az-Zariyat 56 itu di bulan Sya'ban. Apa isinya? Isinya adalah memberikan kemuliaan secara spesifik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka inilah yang kemudian disebutkan Sya'ban ini sebagai syahri, kata Nabi. Kalau Rajab adalah syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Sya'ban dikatakan sebagai bulanku karena secara istimewa, teristimewa turunnya ayat terkait perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan diproklamirkan oleh Allah bahwasanya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan di antara Sya'ban. Maka artinya mereka yang mengerjakan aktivitas ibadah terkhusus adalah solawat, memperbanyak bersolawat, dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Maka atas mereka yang mengerjakannya akan Allah berikan keutamaan, Allah lipat gandakan. Ini kan merawat. Sholat tadi itu yang kita tahu sebagai bibit unggul, bibit utama agar menghasilkan buah yang baik, artinya ibadah lainnya agar bisa diterima oleh Allah. Tidak diterima kalau hanya sekedar sholat kita hanya untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Di setiap kesempatan selalu disanding akan Allah dan Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus ada sholawat. Bukan hanya keutamaan dalam sholat kita kepada Allah, bahkan buat orang-orang saudara-saudara seiman seagama mendapatkan keuntungan, dan ini juga adalah bagian yang harus diperhatikan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tuh kepada Allah yang maha memiliki kehormatan, keberkahan, keselamatan, dan berbagai kebaikan. Semua tuh yang kita minta adalah milik Allah. Maka karena yang memiliki semua keselamatan, kehormatan, keberkahan itu adalah Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk wahai Nabi kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keberkahan tercurah bagimu. Bukan hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata untuk diperhatikan bagi orang-orang yang salat, melainkan atas mereka juga agar memperhatikan saudara seakidah, seiman, dan terlebih orang-orang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hebatnya, luar biasanya orang yang sholat dapat melahirkan manfaat untuk manusia yang ada di sekitarnya. Maka mustahil berbuat keji dan munkar. Sholat. Maka di bulan Sya'ban
secara khusus, kemudian kita melaksanakan aktivitas ibadah yang Allah senang, yang Allah ridho. Inilah keridhaan Allah atas hambanya ketika mana mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Di antaranya adalah bersolawat. Makna daripada ridho adalah senang. Makna daripada ridho adalah rela kalau dibahasain kita mah. Nah, wujudnya, wujud orang yang senang. Kalau kita bisa ilustrasikan kepada orang yang kita cinta, apakah itu istri maupun anak, bapak senang sama istri, bapak senang sama anak, apa yang kira-kira mereka inginkan, insya Allah kita akan wujudkan. Nanti kalau udah lulus kuliah, bapak bikinin kantor atau showroom atau usaha dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah lulus sekolah, mau di mana kuliahnya, bapak pasti siapkan. Atau kepada istri tercinta yang nggak dipengen aja atau yang nggak dimau aja juga kita sudah mewujudkan, sudah memberikan dengan berbagai kriteria-kriteria. Allah senang kepada hambanya yang menjalankan perintahnya, kemudian Allah mewujudkan atas rasa senang itu berbagai macam bentuknya. Disebutkan oleh Allah nih bentuk wujud daripada senangnya Allah, dimasukin surga, dijauhin neraka, dikasih rejeki, harta, dikasih pendamping sehingga kita bisa hidup sakinah, tenang, dikasih keturunan anak yang soleh dan soleha kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan merawat sholat kita dalam keluarga kita. Event wujud daripada ridho itu beragam. Sehingga secara pribadi mohon maaf, saya secara pribadi ini kemudian tidak berarti harus paling benar ya, dan ini bukan sesuatu yang dipertentangkan. Ketika ada di antara mereka sholat mengharapkan surga, maka termasuk daripada sholat karena Allah. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan surga. Jadi disederhanakan. Orang kadang ribet gitu. Bagaimana sih maksudnya karena Allah itu Allahu Akbar yang kebayang surga? Gitu. Ada kebayang-kebayangnya untuk kebaikan. Ada wujudnya. Wujud ridho itu ada. Allah lipat gandakan amal mereka yang ibadah, itu bagian daripada ridhonya Allah. Allah senang. Karena Allah senang, maknanya karena Allah ridho, maka orang yang bertaubat itu Allah ampuni. Gitu. Jadi ampunan Allah itu bagian daripada ridhonya Allah. Rahmat Allah itu diberikan dalam bentuk rezeki, itu karena ridhonya Allah. Apa yang kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan, yang kita nikmati, yang kita pakai, yang kita tempati sebagai karunia rizki dari Allah, itu bagian daripada ridhonya Allah ketika kita mensyukurinya. Gitu. Jadi wujud daripada keridhaan Allah itu beragam. Kembali, pertama sholawat, karena Allah telah perintahkan atas mereka, dan barang siapa yang melaksanakannya, Allah ridho baginya. Apa wujud ridhonya Allah orang yang bersolawat? Sekurang-kurangnya kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asra. Siapa orang yang bersolawat atasku satu solawat, maka Allah akan bersolawat baginya yang bersolawat tadi 10 solawat. Bagaimana 10 solawat dimaksud untuk hamba yang bersolawat? Solawat wujud dalam konteks Allah kepada hambanya ini adalah memberikan ampunan, memberikan kasih sayang, mengangkat derajat, memberikan kemudahan, memberikan kesehatan. Itulah solawat-solawat Allah kepada hamba-hambanya. Itu adalah ridhonya Allah. Wujudnya adalah memberikan, mengganti, mencurahkan 10 sholawat dengan mereka yang 1 sholawat. Baik, itu diantara
keistimewaan di bulan Sya'ban ibadahnya adalah bersolawat. Yang kedua, bahwasanya perintah Allah yang dilaksanakan oleh orang yang beriman di bulan Ramadan dengan berpuasa itu turun di bulan Sya'ban. Ayat ke-183 pada surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat turun di bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan jauh sebelum Ramadan, artinya di bulan Sya'ban, tapi tidak dalam waktu yang amat dekat. Bahkan ada yang menyebutnya adalah nisfu Sya'ban. Karena apa? Karena akan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengarahan, pendidikan, informasi akan keutamaan Ramadan. Bagaimana agar kita mendapatkan kesempurnaan Ramadan, maka kaifiat ibadatnya diperbaiki, diluruskan, dipraktekkan seperti apa yang harus kita lakukan dalam konteks berpuasa, sehingga man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maupun malam harinya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini disampaikan jauh sebelum Ramadan masuk, diberikan nih informasi itu. Ini di bulan Sya'ban. Maka kemudian apa ibadah yang menjadi keutamaan di bulan Sya'ban itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hadis yang tadi dibacakan dari Usama radhiyallahu anhu dikatakan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaib. Aku sangat menyukai, aku sangat senang sekiranya ketika diangkat amalku aku dalam keadaan berpuasa. Maka di antara amaliyah ibadah yang Allah ridho kepada hambanya di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Dan ini menjadi event persiapan kita sehingga di bulan Ramadan puasa dilaksanakan dengan ringannya. Kan kita ngerasain betul Pak, kalau udah 10 hari, udah 15 hari, itu kayaknya enak gitu. Enteng kita puasanya, enteng. Nggak ngerasa lapar, ya lapar sih maksudnya, bisa lah gitu ya, mengkondisikan. Kenapa? Udah terlatih dari tanggal 1 Ramadan misalnya sampai dengan tanggal 10. Apalagi tuh kalau di tanggal 20-an, itu udah nggak berasa, baru juga sahur kok kayaknya tadi, sekarang udah buka aja, itu bawaannya gitu, nggak kerasa tuh. Nah, agar kondisi seperti itu bisa terjadi di awal Ramadan, maka siapin dulu. Kurang lebih seperti itu. Warming up-nya itu di bulan Sya'ban. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat dikatakan melaksanakan puasa hampir 1 bulan lamanya, dilihat oleh sahabatnya begitu, itu hanya di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan kan memang kewajiban. Nah ini sunnahnya di bulan Sya'ban. Puasa apa? Puasa Senin, Kemis, puasa Yaumul Bid. Itu kita lakukan sehingga begitu Ramadan masuk itu menjadi ringan adanya ibadah puasa kita itu. Itu ya, apalagi yang punya penyakit-penyakit mah, coba latih deh. Jangan cuma sedikit gara-gara punya mah besok habis sahur jam 9 udah ngerasa perutnya sakit lagi, alasannya karena mah gitu ya. Nah jangan sampai begitu, dilatih dulu dari awal ini sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kemudian juga di bulan Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan perintah padanya beralih arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah ini ayat yang juga turun di bulan Sya'ban
yang berarti kaifiat ibadatnya ya sholat gitu maksudnya. Sholat. Dengan apa? Perbanyak sholat-sholat sunnah yang melengkapi, menyempurnakan daripada sholat-sholat wajib kita. Itu orang sholatnya sih sholat, tapi kayaknya itu banyak yang nggak bener dah sholatnya. Ditanya itu, dia suka nggak sholat sunnah? Udah kalau dia suka sholat sunnah, udah disempurnain aja tuh tambal yang nggak bagusnya itu waktu sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, ini memperbanyak sholat sunnah. Yang begitu juga ketika di bulan Ramadan, banyak aktivitas ibadat sholat sunnah di malam hari dengan taraweh kita, dengan qiyamul lail kita. Kalau udah terlatih itu di bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban, maka insya Allah di bulan Ramadan kita bisa memetik hasil. Itu makna memetik hasil tadi, syahrul hasadi. Nah, ini semuanya tadi kaifiat ibadat yang utama-utama di bulan Ramadan kita dahulukan. Kenapa? Emang ada yang bisa ngejamin di antara kita sekarang ini kelihatan sehat, bugar, begitu ya? Terus bisa nanti ada di bulan Ramadan? Enggak ada. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan dengan ibadah sebagaimana bulan Ramadan, insya Allah bulan Ramadannya belum terjadi, ibadahnya belum dilakukan, sudah tercatat mereka mengerjakan dalam keadaan iman, husnul khotimah. Kan begitu. Nah, inilah kemudian yang dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niran. Seneng bukan cuma sekedar asik, udah deket Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan ada banyak THR. Jadi bukan ibadahnya, dunianya yang diingat, dunianya yang diharapkan. Bukan senang karena demikian, tapi senang karena di bulan Ramadan banyak keutamaan. Dan agar mendapatkan keutamaan yang diobral kalau boleh dibilang. Ini tapi tidak dalam arti ini murah banget ya ibadah, enggak. Justru ini ibadah istimewa mahal, tapi diobral akan diberikan. Nah, kurang lebih demikian. Adalah dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita persiapkan adanya di bulan Sya'ban ini. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita merasakan dan menyadari kelemahan ilmu, kelemahan amal. Kita berharap kepada Allah agar selalu berada dalam bimbingannya, sehingga ibadah-ibadah kita Allah terima, Allah ridhoi, menjadilah sempurna ibadah-ibadah kita nantinya. Dan mudah-mudahan istiqomah, kita minta kepada Allah selalu berada dalam kemampuan dalam mewujudkan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka inilah yang selalu Nabi minta kepada Allah ketika bahkan berada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu juga halnya kita berharap kepada Allah agar dicurahkan berkah hidup kita di bulan Rajab yang telah dilalui, dan tercurah berkah perjalanan hidup kita di bulan Sya'ban yang kita sedang lalui. Dan berharap mudah-mudahan yang kelihatan sehat-sehat semua sekarang ini, Allah sempurnakan kesehatan lahir batinnya sehingga bisa melaksanakan